Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa indahnya Ramadan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maghfirah ampunannya di bulan penuh dengan keberkahan. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik pembahasan kita di indahnya Ramadan kali ini yaitu Ramadan Syahrus Sadaqah. Ramadan itu bulannya sedekah. InsyaAllah akan dibahas oleh Tuan Guru kita, Al-Ustaz Al-Mukarram, Dr. Haji Amhar Nasution MH Al-Haj, Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau ini yaitu pengurus bidang dakwah di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan beliau juga dosen S3 di WINSU dan di UMSU. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan terus memberikan suluh di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halakum Ustaz? Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz? Ya, kesibukannya biasalah kalau bulan Ramadan, ceramah, seminar, tapi perkuliahan ada juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat walafiat Ustaz. Amin, alhamdulillah. Panjang umurnya, terus memberikan inspirasi kepada umat. Amin. Iya, alhamdulillah saja. Nah, pemirsa indahnya Ramadan TVRI, untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qori internasional kita, Al-Ustaz Haji Muhammad Haji Madkasat Lubis, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau insyaAllah akan membacakan Quran surah Al-Baqarah 261 sampai dengan 262. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Madkasat Lubis Al-Haj, falyatafaddal mashkurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين
ولا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Ustadz kita, Ustadz Haji Mat Kasat Lubis, beliau berprestasi luar biasa, qori internasional kita, yakni pada ajang Musabaqah Bahrain pada tahun 2019. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk keluarga kita agar menjadi ahlul Quran, baik pembacanya maupun yang mengamalkan ataupun yang dia mencoba menghafalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, pemirsa indahnya Ramadan di TVRI, topik pembahasan kita Ramadan Syahrus Sadaqah. Kenapa Ramadan disebut Syahrus Sadaqah? Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, Ustaz Dr. Haji Amhar Nasution MA Hafizahullah. Dan kepada pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Nah, mari sama-sama kita hadirkan hati pendengaran dan jiwa kita untuk sama-sama mengikuti kajian indahnya Ramadan TVRI, Ramadan Syahrus Sadaqah. Ustaz, faliyatafaddal masyhura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ini adalah bagian daripada ibadah kita juga. Karena barang siapa yang duduk sejenak ikhlas karena Allah, dia berada di majelis taklim, Ustaz. fadilatnya sama dengan sholat sunat 7.000 rakaat di Masjid Nabawi. Jadi kita mungkin insya Allah 4 hari lagi akan berpisah dengan Ramadan. Iya. Dan apapun ceritanya, kita ingin Ramadan ini adalah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dan kita jangan beranggapan apakah kita masih ada lagi Ramadan tahun depan. Yang pasti secara irada syariah, yaitu kehendak Allah yang menyenangkan hati kita, kita dihidupkan Allah di bulan Ramadan ini. Dan Ustaz Jarod, kita juga dikasih Allah kesehatan untuk bertemu dengan Ramadan. Ramadan satu-satunya nama bulan di dalam Al-Quran. Ramadan punya 5 macam keistimewaan. Di bulan Ramadan Allah terapkan ibadah rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Puasa.
Dan puasa ini adalah ibadah syiriah, ibadah yang tersembunyi. Semua ibadah-ibadah itu ada actionnya, ada ekspresinya, ada lakonnya, ada geraknya. Tapi puasa tidak punya action, gerak, dan ekspresi. Oleh sebab itu, ibadah puasa ini juga ibadah yang terpanjang. Kalau kita berangkat dari sholat, paling sholat 5 menit selesai. Kalau zakat 2 menit setengah. Kalau haji cukup 3 hari. Ya, 9 Zulhijjah dia wukuf di Arafah. Malam tanggal 10 dia bergeser untuk mabit di Musdalifah. Hari berikutnya dia tinggal melontar Jumratul Aqobah. Maka selesai hajinya 3 hari. Maka al-haju fi Arafah, haji itu di Arafah. Tapi ibadah puasa ini kita dari imsak tadi jam 5:06, kita berbuka hari ini 18.35, berarti lebih kurang 14 jam. Ini ibadah yang terlama. Yang paling hebat lagi, di bulan Ramadan ini Allah berikan juga bagian daripada ibadah, itulah rukun Islam yang keempat, zakat. Oh iya. Zakat ini banyak ayat-ayat yang dikaitkan Allah antara zakat dengan puasa, antara zakat dengan sholat. Ya, seperti salah satu di Al-Baqarah, inna ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqama sholah wa atu zakah walam yasha'illallah fa asaw la yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu salah satu di antaranya adalah orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada hari kemudian. Beriman kepada hari kemudian itu cuma 3 sebenarnya. Yang pertama, takut dia berbuat dosa. Yang kedua, senang dia mencari pahala. Yang ketiga, hari kemudian itu adalah peristiwa yang gaib. Dia harus yakin adanya padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab. Dia ada memahami neraka, surga. Dan kemudian yang ketiga, dia menegakkan sholat. Keempat, dia menunaikan zakat. Itu yang mau memakmurkan masjid. Dan memang banyak di penghujung akhir Ramadan ini orang beriktikaf dalam masjid. Ya, seperti Masjid Al-Mustabihin, ada lagi Masjid Suhada yang ada di Kecamatan Medan Barat. Nah, jadi disediakan oleh panitia BKM ini makanan untuk sahur dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan salah satu sarana untuk mewarnai supaya Ramadan itu punya kesan ketika kita berpisah. Bahkan kalau kita melihat Ramadan ini juga ditutup dengan zakat fitrah. Nah, di samping itu juga Ramadan juga diturunkan Allah Al-Quran. Nah, pada 17 Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu juga Allah turunkan berbagai aspek kemuliaan-kemuliaan. Ya, salah satu di antaranya di Al-Baqarah 183 sampai dengan 186, tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, di samping itu lagi, kalau kita sudah bertakwa, tidak ada balasan lain kecuali surga. Dan alhamdulillah bagi orang bertakwa dibongkar Allah rezeki dari langit dan dari bumi untuk mereka. Sampai dalam surah At-Talaq juga disampaikan, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau andai kata manusia itu bertakwa kepada Allah, Allah lewatkan dia dari berbagai macam cobaan dan Allah memberikan rezeki tanpa dia duga-duga. Jadi kita harus sadar, jamaah, pemirsa dimanapun kita berada, rezeki itu program Allah untuk kita. Rezeki itu sudah ada alamatnya. Rezeki itu tidak bertukar. Maka oleh sebab itu kalau kita dititipkan Allah rezeki itu, maka tunaikanlah dia ke jalan yang diridhoi Allah. Ya Ustaz Jarod ya. Salah satu di antaranya adalah ini di penghujung dari Ramadan itu bergantung ibadah fadilat amal soleh puasa itu antara langit dan bumi. Bila tidak pemirsa lakukan apa yang disebut namanya penunaian zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini hukumnya wajib. Bagian daripada zakat itu di bulan Ramadan ini itulah termasuk, kalau zakat itu hukumnya wajib, itulah sedekah. Jadi syahrul sedekah Ramadan ini. Bagian daripada sedekah itu termasuk infak, hadiah, wakaf, wasiat. Itu juga adalah bagian daripada sedekah. Dan sedekah ini kata dasarnya sedekah sidika sidik.
artinya benar dan jujur. Jadi orang yang mengeksploitasi hartanya ke jalan yang jujur, yang benar, itulah orang-orang yang melakukan sedekah. Makanya jemaah sadarilah, sedekah ini manfaatnya ada 5. Yang pertama, sedekah itu mensucikan harta. Harta kita ini mungkin kita peroleh dari yang macam-macam. Jadi sucikanlah dia dengan sedekah. Sedekah ini juga membuka lubang-lubang rezeki. Dan yakinilah bahwa lubang rezeki itu banyak sekali. Jadi jangan bayangkan kita bekerja di desa A, lalu rezeki kita di desa A. Tidak. Bisa saja di B, di desa C, dan di desa D. Dan dia mau dibuka oleh Allah lubang-lubang rezeki. Dan sedekah itu juga adalah mensucikan hati. Ustadz Jarod sering Ustadz bilang di mana-mana, kita ini mensucikan hati supaya di hati kita ini jangan ada penyakit supermi. Supermi artinya suka pura-pura miskin. Bahasa Mandarinnya manipol, bedangki, loke, pelit, petit, medit. Di Jawa Timur kalau ada orang pelit namanya medit. Medit itu artinya jangankan diminta hartanya, dakinya pun diminta nggak akan dikasihnya. Nah, itu sudah namanya pelit kuadrat. Rumusnya dalam matematik sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi dia konstantanya tidak berkembang, hanya 1. Nah, yang paling hebat lagi, sedekah itu menolak bala dan penyakit. Kita sudah pernah dikirim oleh Allah satu bala, yaitu virus COVID pada tahun 2019. Hanya besarnya 0,01 milimikron, itu sudah menggegerkan dunia. Nah ternyata kenapa kita sehat, kenapa kita lewat tidak diumumkan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Mungkin kita tidak kita sadari. Mungkin berkat sedekah kita. Karena sedekah itu mensucikan harta, di samping menolak bala dan penyakit. Yakinkanlah bahwa sedekah itu adalah pekerjaan yang baik. Tadi Ustadz Al-Makasalubi sudah menyampaikan, salah satu kebajikan dan kebaikan manusia itu adalah wajahidu fi sabilillah bi amwal wa anfus. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah engkau di jalan Allah dengan harta bendamu. Kalau tidak ada harta bendamu, jiwamu. Itu paling baik bagimu jikalau kau punya otak. Jadi artinya bersedekah itu memang dimensinya adalah hati. Makanya kalau ada harta yang tidak disedekahkan, rugi manusia itu. Karena harta itu dibagi 4. Ada harta untuk pupuk. Itulah yang disedekahkan di jalan yang diridhoi Allah. Dia untuk pupuk. Karena daripada sedekah itu menolak bala dan penyakit, di samping itu sedekah itu juga menolak neraka. Nah, dan sedekah ini juga merupakan amal soleh. Makanya di dalam surah As-Sajdah ayat 19 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Hanya dengan iman dan amal solehlah Allah membalaskan kepada kamu surga jannatul ma'wa dan kau kekal di dalamnya. Jadi sedekah ini amal soleh. Amal soleh itu artinya amalan yang kita kerjakan dirasakan orang pekerjaan amalan kita. Itu namanya amal soleh. Tapi kalau kita umpamanya baca Quran, khataman Quran, kita umroh, kita haji, itu amalan untuk diri kita. Tidak dirasakan orang amalan itu. Diri kita yang terasa. Jadi amal soleh itu amalan yang dirasakan orang. Maka harta itu ada untuk pupuk, itulah yang dirasakan orang, harta kita itu. Dan kedua ada harta untuk busuk, itulah yang kita makan, besok kita buang ke toilet. Tapi ada harta untuk kutu, itulah harta dibawa untuk pesta narkoba, harta untuk dibawa kepada kegiatan-kegiatan maksiat, harta untuk judi, apalagi judi itu falsafahnya 2, kalah penasaran, menang ketagihan. Ya, apalagi kadang-kadang kalau kita tanya Pak Toga, Ketua Badan Narkotik Nasional Sumatera Utara ya, beliau menyatakan 1 hari itu orang membuang duit di Sumatera Utara ini hanya untuk beli narkoba itu berkisar 48 juta. Jadi kalau 1 bulan ratusan bahkan miliaran orang membuang duit untuk narkoba. Nah, maka oleh sebab itu harta dibawa untuk kutu. Nah, ada harta lagi dibawa untuk lapuk. Apa itu? Semua pakaian kita ini satu saat akan lapuk. Rumah-rumah kalau nggak dicat akan lapuk. Maka yang paling bagus adalah harta untuk pupuk. Inilah yang menambah
kualitas ibadah kita. Makanya salah satu yang dirindukan surga di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang bersedekah. Apalagi kalau dia sedekah makanan, 40 orang yang diberikannya makan di bulan puasa ini, maka 40 yang puasa itu fadilatnya untuk dia. Jadi salah satu yang dirindukan surga, bukan kita kepengen masuk surga, tapi surga kepengen kita datang. Itulah orang-orang yang suka bersedekah. Salah satu juga orang yang membaca Al-Quran. Sedekah, andai kata tidak punya modal, nggak pakai duit, adakah sedekah nggak pakai duit? Ada 5. Yang pertama senyum, tapi kalau nggak ada orang jangan lakukan itu, Bu. Nanti kita dianggap orang gila. Kedua, kata-kata baik. Yang ketiga, ide-ide baik. Ide-ide baik. Macam kita di depan TVRI ini, di depan hotel JW Marriott ini, ada orang membagi takjil ya, makanan berbuka puasa, kerjasama dengan TVRI. Ini bagus. Salah satu yang diridhoi oleh Allah. Waridwan minallah. Karena sedekah itu salah satu yang disenangi oleh Allah. Nah, apalagi orang-orang yang melakukan sedekah ini pada hakikatnya mencerminkan jiwa yang bersih. Tatsma'innah qulub, jiwa yang tenang. Qalbun salim, jiwa yang bersih. Karena orang bersedekah ini nggak ada sekolahnya. Dia adalah hobi, dia adalah merupakan kepribadian, dia adalah karakter. Makanya ada pepatah-pepatah yang sering dibilang orang, knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Jadi pengetahuan yang tidak dilandasi dengan integritas, dia akan menakutkan dan mengerikan. Kenapa dia menakutkan dan mengerikan? Karena integritas itu tiang penyangga kehidupan kita. Salah satu daripada integritas itu apa? Memiliki jiwa kepedulian, memiliki jiwa rasa tanggung jawab, memiliki jiwa kebersamaan, memiliki jiwa kedisiplinan, memiliki jiwa kejujuran. Nah, itu adalah bagian daripada sedekah. Nah, itulah Ustadz Jarod yang kita uraikan. Mudah-mudahan jangan sampai berakhirnya Ramadan tidak membawa kesan apa-apa. Harta ini sekedar titipan kita. Kita nanti pulang tidak bawa apa-apa. Kecuali bagi laki-laki 3 helai kain kafan, bagi perempuan 5 helai. Semua harta-harta yang dititipkan Allah tinggal. Dan semua keadaan daripada harta ini adalah merupakan panggung sandiwara. Wa mal hayata dunya illa matal hurur. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi orang yang lalai dengan harta itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-hakumut takasur hatta zultumul maqabir. Betapa banyak orang menghitung-hitung hartanya, memanjakan anaknya sampai dia lupa telah terbentuk kuburan di depan matanya. Nah, oleh sebab itu berbahagialah orang tua yang mewariskan harta kepada anak itu ada 4. Yang pertama, harta ditinjau dari segi fisik. Yang kedua, harta dalam bentuk fisikis, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga adalah harta memiliki ilmu agama. Anak itu memiliki ilmu agama. Yang keempat adalah harta di mana anak itu menjadi qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imamah. Ketika ayahnya melihat dia, lapang hatinya. Ketika ayahnya memandang dia, puas mata ayahnya. Dan dia akan tampil satu saat menjadi pemimpin orang-orang yang berbuat takwa. Nah, inilah, jangan kita lalai dengan harta, karena harta ini adalah merupakan pelipur lara dunia. Dan ini merupakan bagian daripada hubbud dunia. Maka bersyukurlah orang yang senantiasa mengekspresikan dalam hidupnya bahwa harta sekedar titipan Allah. Walau harta adalah merupakan bagian daripada cobaan. Dan harta itu juga adalah fitnah. Kalau kita tidak arahkan dia ke arah yang baik dan bagus. Ramadan inilah merupakan syahrul syadaqah yang harus dia lakukan dalam langkah menyalurkan harta ke jalan yang diridhoi Allah. Baik, menarik sekali Ustadz. Nah, Ustadz, bagaimana pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam bersedekah, karena kita pernah juga membaca nas dari dalil ataupun hadis Rasulullah. Itu Rasulullah ketika di bulan Ramadan bertingkat-tingkat sedekahnya. Itu bagaimana Ustaz? Silakan. Ya. Kaidah sedekah ini kan dia memiliki semangat ya.
Jadi dalam Islam kan disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Jadi kebaikan ini tidak boleh diwariskan hanya sewaktu-waktu. Kebaikan ini tidak boleh diwariskan hanya sesaat. Ya. Tapi pokoknya perubahan waktu yang kita lalui semakin meningkat kita kepada Allah. Betul. Jadi makanya tujuan puasa yang kedua itu adalah la'allakum tashkurun. La'allakum. Jadikan ya Allah aku ini menjadi hamba yang tahu bersyukur. Jadi ekspresi harta itu juga merupakan bagian daripada kesyukuran. Jadi kesyukuran itu harus kita rebut. Maka Rasulullah melakukan kesyukuran itu tidak cukup seperti ini. Besok aku harus perubahan, ada perubahan-perubahan. Makanya Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah nomor 4, anak Rasulullah paling cantik Fatimah Az-Zahra diserahkan kepadanya. Dan setiap malam tarawih disebutkan namanya Al-Khalifatur Rabi'atu Amirul Mukminin Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu. Nah, radhiyallahu anhu. Jadi Ali ini meninggal dunia kalau tidak salah dalam satu tarik 69 tahun. Tapi doanya cuma satu. Ya Allah ya Rabbi, masukkan hambamu dalam kelompok orang yang sedikit yang tahu bersyukur. Oke Ustadz, kita tahan Ya. Ustadz. Nanti insya Allah kita Ya. kasih tahu kembali setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana dalam acara indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, menemani saat-saat berbuka puasa Anda nantinya dalam acara indahnya Ramadan TVRI mengangkat topik Ramadan Syahrul Sadaqah oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Haji M.R. Nasution MA Hafizahullah, mengangkat sebuah topik Ramadan Syahrul Sadaqah. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Pemirsa boleh bertanya kepada narasumber kita di 081161000386. Nah Ustadz, sembari kita menunggu pemirsa yang ada di rumah, tadi ada doa tadi Ustadz, kita tergantung Ali dan Fatimah Zahra. Silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi Ali bin Abi Thalib itu berdoa, ya Allah, masukkan hambamu dalam kelompok orang yang sedikit yang tahu bersyukur. Izin Ustadz, ada yang terhubung dengan kita. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, mau bertanya Pak Ustadz. Iya, dengan siapa di mana Pak? Saya dengan Andi di Medan. Siap Pak Andi, silakan. Saya mau bertanya, kenapa kalau berpuasa ini kebanyakan orang lemas, tak berdaya, bahkan malas melakukan apa-apa. Tapi kan puasa itu kan membuat kita sehat. Iya. Justru kan sumber stamina. Jadi Iya. bagaimana supaya puasa ini tak malas-malasan, tak terleha-leha, energi bertambah. Jadi ibarat puasa itu berkah gitu. Masya Karena Allah. yang saya lihat itu puasa itu kayaknya orang makin lemas. Untung Gitu. tak mati, saya lihat orang itu. Ini pengalaman pribadi Nah, atau itu enggak nih saja. Pak?
Ya, ya, Terima ya. kasih Pak Ustadz. Itu aja pertanyaan dulu Pak Ustadz. Siapa Andi? Bagaimana tipsnya? Insya Allah Tuan Guru kita akan menyampaikan kepada kita. Itu gimana? Baik, Ustaz? baik, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Alhamdulillah. Iya, baik. Sebenarnya kalau Pak Andi merasa pada diri atau orang lain ya, Iya. lemas tiba-tiba, kecapean tiba-tiba, itu sebenarnya dari segi fisik. Iya. Tapi dari segi psikis, karena dia dilandasi dengan iman, iman ini memiliki energi. Iya. Ya, energinya apa? Salah satu di antara kerangka iman itu adalah qulu bilisan, diucapkan dengan lidah. Jadi karena kita berpuasa ini dipilih orang yang beriman, tidak salah sekali-sekali lagi kondisi yang lapar sekali. Memang secara biologis, orang yang puasa itu mengalami 7L, letih, lemah, loyo, lunglai, lapar, lesu, lelah. Ya. Nah, tapi karena kita berangkat dengan kadar iman, Iya. maka qulu bilisan, diucapkan dengan lidah, maka bacakan Fatihah ketika kita lapar. Ya Allah, kuatkan tubuhku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan semangat pada diriku ini ya Allah. Selipkan doa Ustaz ya. Ya, karena kalau kita lihat dalam puasa ini lebih panjang laparnya daripada kenyangnya. Kalau kenyang kan nanti Rasulullah berbuka dengan 3 potong kurma dan segelas air zam-zam. Habis itu beliau tarawih sampai tarawih baru dia pulang makan. Jadi artinya kenyang itu seketika dia. Tapi kalau kita kembali kepada nilai-nilai di antara la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, ada la'allakum yarsudun. Yarsyudun. Puasa ini supaya kamu menjadi orang yang cerdas. Kenapa cerdas? Kalau kita lihat, sebenarnya puasa ini kaedahnya sangat baik. Yang pertama, orang puasa itu mengistirahatkan sistem pencernaan. Coba bayangkan 12 bulan, 1 tahun, ini pencernaan kita ini non-stop bekerja. Iya betul. Nah, apalagi kalau Pak Andi pesta hari Ahad lah kita bilang, Minggu ya. 5 tempat, 5 kita makan, itu sebenarnya pencernaan ini menjerit dia. Kadang-kadang bahasa Batak dia amangoy gitu. Kecapean dia. Sekarang Ustadz uraikan. Pencernaan itu dari mulut namanya gerakan mekanik. Ada gigi seri, ada gigi geraham, ada gigi taring. Kemudian ada lidah dan ada enzim amilase. Dia merubah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa rumusnya C6H12O6. Kemudian masuk ke rongkongan, dia bergerak lagi, namanya gerakan peristaltik. Masuk ke lambung, dia punya gerakan lagi, namanya gerakan enzimatik. Di lambung kita ini ada enzim pepsin, merubah protein menjadi asam amino. Ya, kalau kita makan putih telur, dia tidak boleh protein jadi protein, meninggal kita. Dia dirubah menjadi asam amino. Asam amino termasuk fenilalanin, asam aspartat, metionin. Kalau dia masuk lemak, dirubah jadi gliserol oleh enzim lipase. Kalau andai kata dia masuk karbohidrat, oleh enzim tripsin dirubah menjadi glikogen. Nah, sampai kepada usus. Usus ini ada 3, ada ileum, duodenum, yeyinum, usus kosong, usus 12 jari, usus jonjot. Ini bekerja, ada ekskret, ada sintetis, ada juga regulasi, keserasian, sampai kepada rektum dan anus. Nah, ini kalau kita pelajari, hebat puasa itu mengistirahatkan. Supaya apa? Ya hidup ini memang perlu istirahat. Pagi, sore kita bekerja, malam harus istirahat. 1 malam kita tidak tidur kehilangan 1.500 eritrosit. Eritrosit namanya sel darah merah. 2 malam 3.000. Ciri-ciri orang yang kehilangan eritrosit, mukanya pucat, pandangannya nanar kata orang, istilahnya hoyong. Kalau kata anak-anak bisa masuk paret lagi. Nah, jadi maka istirahat itu perlu. Mobil pun kalau dipakai Medan Jakarta nggak berhenti-berhenti, mobilnya gym. Meledak dia, terbakar orangnya di dalam. Nah, ini puasa mengistirahatkan pencerahan. Jadi bagus sebenarnya kalau manusia mengkaji dengan baik. Serahkan kepada Allah. Belum pernah ada orang meninggal dunia gara-gara puasa. Belum pernah ada orang terganggu tubuhnya karena puasa. Bahkan sampai hari ini dunia kedokteran, kalau ada orang mau operasi, diwajibkan puasa. Nah, kenapa? Supaya pH-nya sama dengan 7. Mana ada dokter, Pak besok Bapak operasi Pak, tolonglah Pak makan banyak-banyak, mana selera mainkan aja Pak. Itu dokternya salah jurusan, mungkin udah gila mungkin. Nah, pasti nyuruh puasa. Masya Allah. Begitu. Kemudian yang ketiga, selama kita puasa, timbunan protein 1 tahun yang lalu dipecah. Timbunan gula dipecah. Timbunan lemak dipecah. Karena kalau tidak dipecah ini gangguan daripada lemak itu kolesterol, jantung koroner. Gangguan protein itu arteri koronariasis, yaitu penyumbatan pembuluh nadi ke jantung. Akibatnya hipertensi. Maka ini terjadi polimerisasi namanya.
Molekul-molekul yang polimer itu dekomposer dipindahkan menjadi molekul monomer. Maka orang puasa itu berat tubuhnya berkurang. Dan alhamdulillah orang puasa itu gulanya nggak kambuh, kolesterolnya tidak kambuh, asam uratnya tidak kambuh. Begitu hebatnya rahasia puasa itu. Nah itu yang kita tempuh. Belum lagi di selama bulan Ramadan ini kasih Allah SK olahraga namanya tarawih. Ya, Siap silakan Ustaz. Ustaz Jarod. Masya Allah, tabarakallah. Menarik sekali. Luas betul wawasan Ustaz kita. Jangan kemana-mana dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Ramadan mengajarkan kita banyak arti. Menjadi lebih baik dan mampu mengendalikan diri. Jaga hati dan jangan lupa berbagi. Keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Benings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Mengangkat sebuah topik Ramadan Syahrul Sadaqah bersama Tuan Guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Amhar Nasution MA Hafizahullah. Nah, pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Nah, Ustadz, kita sambung kajian kita, Ustadz. Ya. Apa yang kira-kira ingin Ustadz sampaikan kembali mengenai tentang tadi mungkin atau Ramadan ini Syahrul Sadaqah. Mungkin ada penekanan, Ustadz. Silakan. Baik, pemirsa TVRI dimanapun kita berada, kita harus bersyukur dua hal. Yang pertama, bersyukur bahwa harta itu adalah titipan Allah. Titipan, ya. Dan yang kedua, bahwa harta itu jangan sampai memalingkan kita kepada Allah. Seperti ayat tadi, alhaqumut takasur hatta zultumul maqabir. Berapa banyak manusia menghitung-hitung hartanya, memanja-manjakan anaknya, sudah terbentuk kuburan di depan matanya, dia lupa. Iya. Jadi harta ini jangan menjadikan kita lalai. Nah, oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib dalam doanya tadi, ya Allah masukkan hambamu dalam kelompok orang yang sedikit yang tahu bersyukur. Berarti kesimpulan, orang bersyukur itu jumlahnya nggak banyak. Sedikit sekali. Waktu kita melihat belakangan ini, Allah memberikan musibah kepada hamba-hamba itu, kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maka Allah berikan musibah. Tapi kalau mereka bersyukur, Allah berikan nikmat. Walau anna akhlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bongkar rezeki dari langit dan dari bumi untuk mereka. Dan Allah akan pelihara dan lindungi mereka. Jadi arti inti hidup ini, kita harus memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah itu kepada iman. Iya. Ya, kita memang butuh menjadi orang kaya. Kita butuh banyak duit. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan Islam ini banyak sekali berhubungan dengan duit. Apakah sedekah, apakah zakat, Iya. baik zakat harta, infak, wakaf, wasiat, hadiah, hibah, itu semuanya cerita duit. Belum lagi kurban, belum lagi umroh, belum lagi haji. Iya.
Jadi kita harus disuruh jadi orang kaya sebenarnya. Tapi jangan kekayaan itu kita ambil dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah. Nah, maka carilah harta yang berkah, halalan, thayyibah, mubarak. Nah, artinya harta yang membawa kita dari hal-hal rezeki yang bersih, yang baik, yang halal dan bersih. Jadi makanya kalau andai katalah sekarang penduduk Sumatera Utara lebih kurang 15 juta. Islamnya kita ambillah 12 juta. 12 juta masyarakat Islam ini sedekah satu hari 5.000 rupiah. Maka kita sudah punya pendapatan lebih kurang 6 miliar satu hari. Masya Allah. Kalau ini berjalan dengan baik, mungkin tidak ada lagi orang-orang yang minta-minta sedekah di pinggir jalan. Mungkin tidak ada lagi orang yang hidupnya di bawah kolong jembatan. Mungkin tidak ada lagi orang yang tidak bisa ke rumah sakit dan berobat. Mungkin tidak ada lagi orang yang anaknya tidak bisa sekolah. Nah, ternyata hasil investigasi kita seperti Basnas Sumatera Utara, Basda Kota Medan, ternyata target orang menunaikan zakat harta itu hanya 2,8%. Jadi nggak sampai 5%. Jadi berarti kesadaran orang bersedekah, kesadaran orang berzakat masih sangat kecil. Iya. Ya itulah makanya TVRI hari ini membuat judul Ramadan Syahrul Sadaqah. Supaya mensosialisasikan, mengingatkan. Karena masyarakat ini menganggap bahwa harta itu pencariannya, harta ini adalah hasil jeripayahnya, etos kerjanya, kompetitifnya. Iya. Ternyata banyak sekali orang mendapatkan harta ini bukan karena kinerja yang hebat. Tapi Allah alamatkan untuk dia. Allah anugerahkan untuk dia. Maka kita jangan lupa bersyukur kepada Allah. Maka sarana daripada harta benda ini yang dijalankan ke jalan Allah lewat sedekah, itu berarti menempatkan harta dalam kerangka kesyukuran. Baik, menarik Ustaz. Itu nah, orang yang memberi sedekah Ustaz, ya. Kemudian dia sering sering mengungkit-ungkitnya, sering menyakiti perasaan orang yang diberikannya. Itu bagaimana itu di dalam Islam Ustaz? Ya, makanya dalam Islam Rasulullah menyatakan kalau kau sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Artinya sedekah itu wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin. Setiap engkau beramal dan beribadah itu motivasinya cuma satu, ikhlas. Kalau sudah ikhlas, berarti tidak perlu disosialisasikan, tidak perlu masuk koran, dan tidak perlu diupat-upat. Dan jangan bayangkan ya rezeki yang kita salurkan itu kita tuntut dia nanti di belakang hari. Jangan. Semua yang kita titipkan. Bahkan kalau ada si A yang kita kasih rezeki setiap saat, lalu kita ungkit, itu bisa berkelahi dia sama kita. Dan satu saat kita ini jadi malu sama dia. Dan satu saat bisa dia tak suka lagi sama kita. Nah, jadi sedekah ini ibarat maaf cakap, buang air besar di pinggir sungai. Kalau orang yang di kampung-kampung masih mandi dan buang air besar di sungai, Ustaz. sebaik keluar tak perlu tengok-tengok. Kita tahan Ustaz ya. Jangan kemana-mana, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Marhaban ya Ramadan. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara siap melahirkan generasi terbaik melalui pendidikan tinggi yang berkarakter Islami. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI mengangkat sebuah topik Ramadan Syahrul Sadaqah oleh Tuan Guru kita Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terhubung ya di line interaktif kita di 081161000386. Ustadz, kita sambung kajian kita yang terhenti tadi Ustadz. Silakan. Ya, baik pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan TVRI Sumut Indahnya Ramadan. Kita harus paham hidup ini diberikan oleh Allah dua. Ya. Yang pertama kebahagiaan, yang kedua kesesatan. Bagaimana supaya hidup ini bahagia, maka diri kita ini harus banyak manfaat kepada orang lain. Makanya Rasulullah katakan sebaik-baik umur adalah bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang lain. Bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kebajikan yang kau buat di tengah-tengah kehidupan. Salah satu kebajikan itu adalah sedekah. Maka oleh sebab itu beruntunglah orang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya apa? Artinya kita ini memiliki manfaat. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Makanya Nabi Ibrahim digelar Halilullah adalah karena dia tidak mau makan kalau nggak ada tamu. Beda dengan kita. Kita kalau ada tamu tambah nggak makan kita. Jadi dia kalau mau makan dia cari tamu. Sampai satu saat dia capek kali mencari tamu, tak ada tamu, Allah utus malaikat Jibril. Dan cara Nabi Ibrahim ini kalau menyediakan makanan itu tiga. Yang pertama tamu itu tidak dia lihat supaya tamu itu tidak malu tambuh-tambuh. Yang kedua dia tidak ajak tamu itu berbicara ketika makan. Dan yang ketiga tamu itu dihormatinya, maka dia tidak banyak melihat tamu itu menyuap makanannya itu berulang-ulang. Jadi artinya dia jaga perasaan tamu. Tapi ketika dia angkat kepalanya, dia lihat kepada tamu, tamu itu sudah hilang. Itulah Allah memberikan kasih sayang karena dia adalah orang yang hidupnya tidak lain suka bersedekah makanan sampai dia digelar Halilullah. Maka ini merupakan sebuah martabat yang baik. Maka oleh sebab itu Ustadz Jarod, sebenarnya pemirsa harus memahami bahwa tidak ada keberkahan yang paling hebat dalam hidup ini kecuali memberikan manfaat kepada orang banyak. Salah satu manfaat itu adalah sedekah. Maka kalau kita pandang sekilas info terhadap kehidupan sedekah ini, sebenarnya sedekah ini merubah nasib kita. Jangankan nasib kita, nasib orang lain pun bisa berubah. Kenapa? Dengan sedekah ini struktur tingkat sosial di masyarakat itu suatu saat akan berubah. Coba kita tengok berbagai negara yang sudah maju seperti Kuwait, Bahrain, Qatar. Itu mereka kalau pergi kerja absensinya itu sedekah. Nah, jadi dia kadang-kadang kalau dia mau pergi kerja, dia bawa mobil, dia berhenti, ditengoknya di pinggir jalan tuh. Karena memang Qatar, Bahrain dan negara-negara yang sudah istimewa dia. Kita lihat ya. Income per kapitanya pun sudah 3.500 kali lipat dari Indonesia.
Penduduknya hanya sekitar 8,3 juta aja. Ya, lebih hebat Sumatera Utara. Lebih banyak. Jadi karena dia bersedekah itu, satu saat tak ada dilihatnya orang di jalan-jalan mau disedekahkan, ya dia pergi ke rumah sakit. Jadi kalau dia pergi ke rumah sakit, ditengoknya orang nanti ecek-eceknya, ditunggu dokternya, didaftar dulu, duduk baik-baik, itu dia kasih duit sedekah. Baru dia pergi ke kantor. Jadi ternyata kita lihat di Bahrain, Qatar, dan daerah-daerah yang maju ekonominya itu, intinya mereka kalau sakit tuh gembira masuk rumah sakit. Kenapa? Karena kadang-kadang modal dia berobat, misalnya kita bilang lah 1 juta, dia dapat 7 juta nanti, 8 juta dia sedekah orang. Nah, jadi kunci orang absensi kantor itu adalah sedekah. Nah, itulah yang kita lihat. Maka banyak wilayah-wilayah tertentu Allah memberikan musibah sebenarnya tidak jauh dari dosa mereka kerjakan. Salah satu dosa mereka kerjakan, mereka bakhil, bedangki, supermi. Hidup ini harus waspada, walaupun sedikit tapi ada. Nah, itulah yang harus kita kembangkan dalam hidup ini. Belum pernah ada orang miskin bersedekah. Belum pernah kehidupan orang menjadi susah kalau bersedekah. Karena Allah balas 7.700, bisa 7 juta kalau dia mendirikan, apalah kita bilang ya tahfiz Al-Quran, dia bersedekah. Kalau dia mendirikan masjid, kalau dia merubah kehidupan orang-orang miskin. Oke, Ustaz, kita tahan Ustaz. Jangan kemana-mana pemirsa, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo Kedan, ayo Kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo Kedan, kita rawat rupiah. Pemirsa, terima kasih dalam acara Indahnya Ramadan. Ustadz, ada 1 menit Ustadz untuk close statement. Ya, silahkan. baik. Pemirsa TVRI dimanapun kita berada, ingatlah, setiap ada ayat aqimus sholah, kawan kompaknya wa'atu zakah. Tegakkan kamu sholat, tunaikan zakat. Jadi Allah sholat mungkin tidak pakai biaya, tapi ketika wa'atu zakah kita mengeluarkan biaya. Jadi Allah tidak mau ibadah hanya gratis, tapi dibarengi dengan membayar. Kemudian kalau ada ayat fasolili, ditutup Allah dengan rabbika wanhar. Tegakkan kamu sholat, tunaikan kurban. Itu juga pakai biaya. Maka terakhir kita ambil closing, menjadi orang penting itu baik. Tapi lebih penting lagi jadi orang baik. Orang baik itu apa? Rajin bersedekah. Yang biasa itu belum tentu baik. Tapi yang baik terus saja dibiasakan adalah sedekah. Hidup akan bahagia
dan Allah akan memelihara kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Siap, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, syukran Ustadz, jazakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada pemirsa kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita terus gemar bersedekah baik di Ramadan, di luar Ramadan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap mudah-mudahan kita diberikan terus Allah hidayah agar terus bisa bermanfaat di tengah-tengah umat. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besok bisa mengikuti lagi tayangan indahnya Ramadan TVRI dengan topik yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita ini dengan ucapan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.